Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-275 M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian tidak perlu ragu-ragu ya. Karena ini video yang ketiga dari edisi khusus membahas soal-soal Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat, maka di video yang ketiga ini kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan manajemen isu. Untuk teman-teman, jika ingin menunjang belajar kalian bisa download dua file Peraturan Menteri PAN RB seperti yang tertera pada video ini. Kami juga mau ngasih rekomendasi buku yang menurut kami worth it digunakan sebagai penunjang belajar kawan-kawan sekalian tentang Pranata Kehumasan. Untuk linknya silahkan cek di kolom komentar ya. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Sebelum masuk pada pengerjaan dan pembahasan soal-soal, ada baiknya perlu dibahas sedikit tentang mengenai manajemen isu, khususnya untuk teman-teman yang mendaftar pada formasi umum. Nah, pengertian manajemen isu merupakan proses proaktif dalam mengelola isu-isu, tren atau peristiwa potensial, eksternal, dan internal yang memiliki dampak baik, negatif, maupun positif terhadap perusahaan atau lembaga atau instansi, dan menjadikan isu sebagai peluang meningkatkan reputasi dari perusahaan atau lembaga atau instansi yang dinaungi. Perlu diketahui bahwa Pranata Hubungan Masyarakat, selain ada yang dikatakan manajemen isu, ada juga yang dikatakan manajemen krisis. Nah, perbedaan dari manajemen isu dan manajemen krisis ini secara sederhana atau secara sifat itu, manajemen isu memiliki sifat yang proaktif, artinya berkelanjutan dan aktif secara terus-menerus. Sedangkan manajemen krisis itu sifatnya reaktif. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen isu seperti identifikasi, analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahapan-tahapan dalam manajemen isu seperti pemetaan isu, penetapan prioritas, perencanaan strategi komunikasi, implementasi, dan evaluasi. Nomor 1. Manajemen isu merupakan suatu proses pengelolaan berbagai isu yang berkaitan dengan organisasi. Tujuan dari manajemen isu adalah A. Mengabaikan isu-isu yang tidak penting bagi organisasi. B. Menyelesaikan semua isu dengan cepat tanpa adanya evaluasi. C. Mengurangi dampak negatif dari isu yang muncul. D. Menghindari semua isu yang mungkin timbul. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mengurangi dampak negatif dari isu yang muncul. Perlu diketahui bahwa manajemen isu bertujuan untuk mengelola isu-isu yang muncul dan mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh isu tersebut. Dengan manajemen isu yang baik, organisasi dapat mengantisipasi dan menangani isu-isu dengan efektif. Nomor 2. Salah satu langkah penting dalam manajemen isu adalah melakukan identifikasi isu. Identifikasi isu dilakukan dengan cara A. Menghindari semua isu yang mungkin timbul. B. Menganalisis potensi dampak positif isu-isu yang muncul. C. Mengabaikan isu-isu yang tidak penting bagi organisasi. D. Mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi organisasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi memengaruhi organisasi. Identifikasi isu dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi mempengaruhi organisasi. Dalam tahap ini, panitia seleksi perlu menganalisis isu-isu yang relevan dengan jabatan Pranata Humas Ahli Pertama. Nomor 3. Ketika menghadapi isu yang muncul, langkah manakah yang penting untuk dilakukan terlebih dahulu? A. Menghindari diskusi terbuka tentang isu dengan pihak luar. B. Menyusun rencana tindakan yang terperinci dan rinci. C. Memberikan informasi yang terbatas kepada media massa. D. Mengevaluasi kerugian potensial yang dapat diakibatkan oleh isu tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengevaluasi kerugian potensial yang dapat diakibatkan oleh isu tersebut. Harus diingat, salah satu langkah pertama yang penting dalam menghadapi isu yang muncul adalah dengan mengevaluasi kerugian potensial yang dapat diakibatkan oleh isu tersebut. Hal ini akan membantu panitia seleksi dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam mengatasi isu.
Nomor 4. Salah satu langkah dalam manajemen isu adalah mengembangkan strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang baik harus memuat A. Rencana yang sangat rinci tentang tindakan yang akan diambil. B. Penghindaran interaksi dengan pihak luar yang terkait dengan isu. C. Informasi yang disembunyikan kepada media massa. D. Pesan yang jelas dan konsisten kepada semua pihak terkait. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pesan yang jelas dan konsisten kepada semua pihak terkait. Strategi komunikasi yang baik dalam manajemen isu harus mengedepankan pesan yang jelas dan konsisten kepada semua pihak terkait. Hal ini akan membantu mengelola isu dengan baik dan menghindari munculnya kesalahpahaman. Nomor 5. Dalam manajemen isu, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengelola isu secara efektif. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah A. Menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan isu. B. Membatasi informasi yang disampaikan kepada pihak terkait. C. Mendorong pihak terkait untuk menyebar informasi yang salah. D. Memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pihak terkait. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pihak terkait. Penting diingat bahwa salah satu tindakan yang penting dalam manajemen isu adalah memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pihak terkait. Hal ini akan membantu dalam mengelola isu dengan baik dan membangun kepercayaan publik. Nomor 6. Dalam manajemen isu, penting untuk melakukan evaluasi pasca penanganan isu. Evaluasi ini dilakukan untuk A. Menyembunyikan kegagalan dalam penanganan isu. B. Memberikan informasi yang terbatas kepada pihak luar. C. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan isu. D. Mendorong pihak terkait untuk menyebarkan informasi yang salah. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menganalisis keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan isu. Evaluasi pasca penanganan isu dilakukan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan dalam penanganan isu. Hal ini akan memberikan pembelajaran bagi panitia seleksi untuk meningkatkan manajemen isu di masa mendatang. Nomor 7. Dalam manajemen isu, peran humas sangat penting dalam A. Membatasi informasi yang disampaikan kepada pihak terkait. B. Menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan isu. C. Menyebarkan informasi yang salah kepada publik. D. Membangun komunikasi yang efektif dengan pihak terkait. Jawaban yang paling tepat adalah membangun komunikasi yang efektif dengan pihak terkait. Penting untuk diketahui bahwa dalam manajemen isu, peran humas sangat penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan pihak terkait. Sebagai ahli peranata humas ahli pertama, Anda harus mampu memahami kebutuhan komunikasi yang diperlukan untuk mengelola isu dengan baik. Nomor 8. Dalam manajemen isu, salah satu bentuk komunikasi yang efektif adalah melalui media massa. Tujuan komunikasi melalui media massa adalah A. Menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan isu. B. Mendorong pihak terkait untuk menyebarkan informasi yang salah. C. Menghindari interaksi dengan media massa untuk mengurangi risiko. D. Menyampaikan informasi yang akurat kepada publik melalui media massa. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menyampaikan informasi yang akurat kepada publik melalui media massa. Perlu diketahui bahwa komunikasi melalui media massa dalam manajemen isu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Hal ini membantu dalam membangun pemahaman yang jelas terkait isu yang sedang dihadapi oleh organisasi. Nomor 9. Salah satu aspek penting dalam manajemen isu adalah melakukan pemantauan isu. Pemantauan isu dilakukan dengan cara A. Menghindari interaksi dengan pihak luar yang terkait dengan isu. B. Membatasi informasi yang disampaikan kepada pihak terkait. C. Menganalisis isu-isu yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi organisasi. D. Menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan isu. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu menganalisis isu-isu yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi organisasi. Penting untuk diketahui bahwa pemantauan isu dilakukan untuk menganalisis isu-isu yang sedang berkembang dan berpotensi mempengaruhi organisasi. Dengan pemantauan yang baik, panitia seleksi dapat merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi isu-isu tersebut secara efektif. Nomor 10. Dalam manajemen isu, komunikasi internal juga menjadi hal yang penting. Komunikasi internal bertujuan untuk A. Menyampaikan informasi yang akurat kepada publik melalui media massa. B. Membatasi informasi yang disampaikan kepada pihak terkait. C. Mendorong pihak terkait untuk menyebarkan informasi yang salah. D. Menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh anggota organisasi.
Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh anggota organisasi. Jelas sekali bahwa komunikasi internal dalam manajemen isu bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada seluruh anggota organisasi. Hal ini penting agar semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama terkait isu-isu yang sedang dihadapi. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.